wal 'atasha illal ju'u wal 'atashu illal ju'a wal 'atasha bal tamamu shaumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian masih diberikan oleh Allah hati kita yang senantiasa dibimbing untuk bisa melaksanakan dan mengawali kegiatan pagi hari ini dengan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan kita niatkan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sekalian jamaah subuh, hafizakumullah wa ra'akum, kita lanjutkan kembali kajian subuh pada hari Ahad. Alhamdulillah sekarang sudah tanggal 22 Sya'ban. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita akan bisa bertemu bulan Ramadan dengan sehat walafiat dan bisa melaksanakan nawaitu shauma ghadin nanti saum dengan senantiasa mendapatkan anugerah orang-orang yang dilisting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah saum. Karena kalau kita melihat sebagian tafsir, kalau kata-kata kutiba itu maknanya itu para ulama ada yang menafsirkan furido, diwajibkan, difardukan. Ada ulama juga yang menafsiri kutiba itu memang sudah dilisting, sudah dicatat oleh Allah orang-orang yang akan melaksanakan saum. Jadi nanti yang puasa ya yang tercatat oleh Allah ya. Jadi yang ditakdirkan di listing oleh Allah, di list bahwa dia itu bisa melaksanakan puasa ya memang sudah takdir Allah. Ada juga orang yang tidak dituliskan, di list, tidak di list karena apa? Dia tidak bisa melaksanakan puasa. Dan ini ada yang tidak melaksanakan puasanya karena udzur syariah, ada yang tidak melaksanakan puasanya karena ada beberapa hal, bahkan ada juga yang memang tidak puasanya itu karena apa? Karena kemalasan, bahkan ketidaktahuan akan syariat. Maka para sekalian, pada kajian pagi hari ini kita akan membahas bahwa dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini di halaman 59 di sana diterangkan wala tadzunnu, dan janganlah engkau menyangka ayyuhal mukallaf, hai orang-orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa, Pak? Orang mukallaf itu orang yang sudah terkena hukum taklif, dipaksa oleh syariat untuk bisa melaksanakan ibadah, itu namanya mukallaf. Sebab ada satu lagi namanya mu'allaf. Kalau mu'allaf itu orang yang baru mengenal syariat, orang yang hatinya masih lemah, maka disebut mu'allafah. Mu'allaf, orang yang pengenalan syariatnya baru mengenal ya. Makanya kalau orang yang baru mengenal syariat yaitu mu'allaf ya. Walaupun dia sudah lama Islam, tapi kalau baru mengenal syariatnya ya mu'allaf, artinya masih lemah ya, masih terombang-ambing. Maka yang dinamakan mukallaf itu orang yang terkena hukum paksaan syariat ya, beda dengan mu'allaf. Maka di sini panggilannya ayyuhal mukallaf. Dan nanti di bulan Ramadan nanti fikih menjelaskan kalau ada orang tidak puasa, maka lihat dan telitilah secara hukum fikih. Pertama, yang tidak boleh, yang bisa tidak melaksanakan puasa, satu adalah anak kecil. Itu boleh meninggalkan puasa karena belum terkena hukum taklif ya. Jadi kalau ada orang nggak puasa, oh jangan-jangan dia anak kecil ya, pemahamannya masih pemahaman anak kecil. Yang kedua, orang yang boleh tidak puasa, bahkan nggak puasa memang nggak boleh. Yang kedua itu orang gila,
gila. Itu ya, gampang gue orang mah. Tapi jangan ditunjuk, hei kamu orang gila ya, jangan. Nanti pipa seaut bahasa Inggris nanti. Bakal gelut ya. Kemudian ada orang yang berhalangan karena haid wan nifas. Baik haid maupun nifas. Kalau ada orang yang tidak puasa, diteliti apakah dia perempuan, oh barangkali lagi haid, barangkali lagi nifas. Kalau laki-laki nggak puasa, beraku awewe jika awewe. Masa seperti perempuan. Nah ini penting. Walaupun sederhana seperti ini, tapi kita perlu mengetahui. Makanya wala tadunnu ayyuhal mukallaf idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarab. Jangan kau sekali menyangka bahwa yang dikatakan puasa itu adalah cuma meninggalkan tarkut ta'am wasyarab, cuma meninggalkan makan dan minum. Itu jangan disangka seperti itu saja. Ya. Kalau dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali itu ada 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada tingkatan puasanya orang yang khawas, ada tingkatannya orang yang khawas. Gitu. Kalau tingkatan orang awam ya puasanya cuma menjaga dari makan dan minum. Kalau puasanya orang yang khawas meningkat sedikit menjaga dari apa? Perbuatan maksiat, baik maksiat dohir maupun batin. Kalau tingkatan khawas, puasanya sudah menggunakan hati dan dohir dan batin. Ya, makanya mohon maaf, nanti kalau bulan puasa kok malah tambah rajin jalan-jalannya, itu berarti tandanya puasanya masih puasa awam. Harusnya kalau bulan puasa ya kalau pada subuh jangan malah rajin jalan-jalan. Mendingan tadarus atau membaca mutolaatul kitab atau mungkin apa kajian kuliah subuh dihadiri. Karena apa? Semakin banyak pemandangan di luar semakin mengacaukan hati kita dan semakin mengurangi fadilah. Makanya dulu ada orang yang berkata begini, ditanya, "Bapak Ibu mau kemana? Mau ke puncak? Mau apa?" Naik niis cenah. Bahasa orang teh mau mendinginkan diri niis gitu ya. Mau ke puncak. Ternyata begitu ke puncak malah hatinya tidak malah dingin dan tiis. Malah apa? Malah panas. Karena apa? Di puncak banyak pemandangan yang bikin hati panas. Makanya hati akan tenang dan anteng itu karena apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Gitu ya. Yang membuat kita itu tenang hati itu sababiyahnya, wasilahnya itu zikrullah. Ya. Bukan bepergian. Ya. Cuman Al-Imam Syafi'i dalam kitab Diwanus Syafi'i menjelaskan tagharrab abil awtani fi talabil ula wasafir fil asfari wansufa wanida. Cuman memang dalam traveling perjalanan itu ada 5 faedah. Tapi perjalanan yang bagaimana? Ya. Pertama apa? Ya. Perjalanan Imam Syafi'i kalau perjalanan yang berfaedah, pertama suhbatu majidin. Mau bersilaturahim ke orang yang mulia. Mungkin para sekalian mau ziarah